masuklah ke dalam Islam secara kafah dan jangan ikuti langkah-langkah syaitan. Kembali kita lanjutkan pembahasan kita tentang tafsir Quran Qadim. Bahasan kali ini sebagaimana di pembuka tadi, yaitu Al-Baqarah 208. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis-silmi kafah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah ke dalam Islam secara menyeluruh, secara kafah, dan janganlah ikuti langkah-langkah setan. Sesungguhnya ia musuh yang nyata bagimu. Agar lebih presisi pembahasannya, baiklah saya bacakan tafsir dari Ibnu Katsir, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman sembari memberikan perintah kepada hambanya yang beriman kepadanya dan Rasulnya agar mereka memegang teguh seluruh ajaran Islam beserta syariat-syariatnya. Baiklah, kita coba membahas Al-Baqarah 208 dalam perspektif Quran Qadim. Yang pertama yaitu tentang keimanan. Dalam perspektif Qadim, keimanan adalah ditancapkannya nur iman dan nur kitab ke dalam diri kita, sehingga keimanan tidak hanya sekedar percaya, tetapi dia harus mengalaminya. Sebagaimana Al-Hujurat 14 dikisahkan bahwa ketika sekelompok Arab Badui mendatangi Rasulullah dan berkata bahwa dirinya telah beriman, kemudian Rasul menjawab bahwa kau baru berislam karena iman belum tertancap di dadamu. Dalam perspektif tasawuf, keimanan adalah sesuatu yang ditancapkan kepada diri manusia, yaitu nur iman dan nur kitab, sebagaimana surat Asy-Syura ayat 52. Dalam prakteknya di tarekat kami, yaitu tarekat Naqsabandiyah Khalidiyah, itu adalah bentuknya baiat, penanaman nur iman dan nur kitab, yang pada prinsipnya adalah melakukan aktivasi ruhani, karena ruhani kita itu mempunyai potensi nur iman dan nur kitab. Saya kira ini sering saya jelaskan. Jadi berbeda sekali dengan pemahaman keimanan dalam perspektif syariat, yang di situ hanya sebatas keyakinan, hanya sebatas percaya, dan diucapkan dengan lisan dan dibuktikan dengan perbuatan, tetapi tidak sampai menyentuh pada sisi ruhaniyahnya. Jadi disitulah letak perbedaannya. Kemudian yang berikutnya, masuklah ke dalam Islam. Nah, ini juga menarik lagi. Jadi dalam perspektif Qadim, Islam juga tidak perlu dibekukan, tidak perlu dibakukan menjadi sebuah nama, sebuah stempel, sebuah merek. Itu biarkanlah makna Islam itu sebagaimana adanya, yaitu berserah diri. Jadi amat jelas ayat Al-Baqarah 208, wahai orang-orang yang beriman, berserah dirilah. Nah, ini menjadi menarik itu. Dalam perspektif Qadim atau ruhani, manusia itu terdiri dari dua entitas, entitas lahiriah dan batiniah, jasmaniah dan ruhaniah, eksoteris dan esoteris, sehingga makna apapun harus dari dua sisi tersebut. Jadi dalam sisi ruhani, penyerahan kita kepada
Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu ketika kita mampu pada level memfanakan diri kita. Jadi diri kita itu sudah tidak ada. Kalau kita urai diri kita itu apa? Diri ini adalah hasil interaksi dari komponen-komponen jasad halus. Di situ ada naluri, ada akal, ada qalb, ada ruh yang berinteraksi, yang menghasilkan diri atau nafs. Nah, ketika kesadaran nafs itu sudah kita fanakan, sudah kita tiadakan, diri ini tidak ada, maka itulah sesungguhnya kesadaran ruhani. Karena ruhani itu sifatnya zero, ordinat mutlak yang pernah saya bahas itu. Jadi Islam yang kafah itu, penyerahan diri yang kafah adalah itu. Jadi fisiknya juga kita berserah diri, mengikuti aturan-aturan Allah, demikian juga ruhani kita, sampai kepada titik memfanakan diri kita, sehingga apa yang kita lakukan, perbuatan-perbuatan kita, itu adalah cerminan dari afalnya Allah. Itu puncak dari penyerahan diri kita. Jadi mungkin itu memaknai atau menafsirkan Al-Baqarah 208 dalam perspektif Qadim atau ruhani, atau dalam perspektif tasawuf arwahi. Mungkin dapat saya simpulkan kembali bahwa yang dimaksud dengan orang beriman tidak hanya yang mengucapkan, tetapi dia sudah ditanamkan nur iman dan nur kitab melalui proses baiat yang dilakukan oleh seorang guru ruhani atau seorang mursyid yang kewarisannya terjamin, yaitu dengan ditandai bersambungnya ke tali wasilah. Nah, ini bagaimana cara kita mengetahui itu bersambung atau tidak, ini nanti akan kita bahas lebih lanjut. Itu makna keimanan. Kemudian makna Islam jangan pula dibekukan dan dibakukan menjadi sebuah nama, sebuah entitas, tetapi biarkanlah nama itu sebagaimana adanya dalam Quran, sebagaimana kodinnya. Islam adalah berserah diri. Artinya kita sebagai manusia harus menyerahkan diri kita sepenuhnya, lahir dan batin, jasmani dan rohani. Dan puncak dari penyerahan diri adalah ketiadaan diri. Diri ini sudah fana. Diri ini berada dalam ordinat 0,000, sehingga seluruh aktivitas kita, seluruh perbuatan kita merupakan refleksi atau cerminan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi menjadi diri yang terbimbing. Udkhulu fis silmi kafah. Nah, masuklah ke dalam Islam secara kafah, menyeluruh. Dimaksudkan adalah kita beribadah pun secara menyeluruh, tidak hanya perspektif syariatnya, tetapi juga hakikatnya juga ikut beribadah. Tidak hanya beribadah di dunia ini, tetapi di alam akhirat juga kita benahi secara sinergi gitu. Karena alam dunia dan akhirat ini sebenarnya kan paralel gitu. Jadi harus kafah itu seperti itu. Jadi benar-benar menyeluruh ya jasadnya, ya ruhaniyahnya, ya dunianya, ya akhiratnya. Ringkasnya, kita beribadah secara paralel. Di dunia kita perbaiki, di akhirat juga kita perbaiki, yaitu melalui aktivitas ruhani. Karena sungguhnya ini agak sedikit eksplorasi sedikit tentang alam ruhani. Jadi jasad dengan ruh itu walaupun menyatu dalam diri kita, tetapi alamnya beda gitu. Jadi sama-sama keduanya itu berada di alamnya masing-masing itu. Jasad ya berada di alam realitas ini, di alam dunia ini, termasuk akal, hati itu termasuk jasad itu ya, termasuk entitas atau instrumen duniawi. Nah, ruhani itu juga tidak ada di alam dunia ini karena tidak kompatibel gitu. Jadi mohon dipahami ini ya, ini memang harus pelan-pelan itu. Tidak mudah menjelaskan ini. Saya juga akhirnya
kasihan juga terhadap sufi-sufi di masa dulu. Dia bisa memahami Tuhannya, tetapi mau berdakwah bingung bagaimana menjelaskannya. Nah, kalau sekarang alhamdulillah ini orang seperti saya pun berani menjelaskan hal-hal yang sangat sensitif ini tentang ruhani itu. Karena dalam teori medan kuantum itu sebenarnya bisa dijelaskan, yaitu hukum-hukum partikel subatomik itu. Di situ ada hukum yang namanya superposisi. Jadi sebuah partikel subatomik itu bisa berada dalam berbagai posisi dalam jarak yang sangat berjauhan. Demikian juga ada hukum namanya entanglement, itu partikel subatomik yang sama itu bisa saling terhubung walaupun jarak yang sangat jauh dan dimensi ruang dan waktu yang berbeda. Ini bisa menjelaskan keberadaan ruhani kita gitu. Jadi ruhani kita di alam ruh, ya di alam ruh itu. Jasad kita di alam dunia ini, tetapi bisa bersinergi dan melakukan yang seperti kita seperti ini gitu. Saya kira kalau belum paham ya biarkan saja dulu, pelan-pelan ya, nanti akan kita coba elaborasi. Saya kira kita nanti semua juga akan dipahamkan. Saya kira itu kita secara bertahap saja, semoga kita bisa tercerahkan, bisa secara kafah menjalani kehidupan ini. Demikian ilahi anta maksudi wa ridhoka matlubi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.